Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ini harus 3, tapi tidak boleh begini, harus begini, tapi tidak boleh begini. Nah, jadi harus begini, begini pun nggak boleh, begini oke, tapi gini nggak boleh. Gini jadi esa, tunggal. Jadi dia 3 pribadi dalam kesatuan. Jadi namanya Trinitas ya. Dulu Tritunggal, terus ada lagi istilah Trinitas. Terus Anies Baswedan sekarang buat 3 in 1 lagi itu ya. Di Jalan Sudirman ya, sama sebenarnya itu artinya semua. Apa agama manusia rentang masa Nabi Isa sampai Nabi Muhammad? Ajaran Nabi Isa itu rusak tahun 325. Nabi Muhammad datang 571. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Makin kesini makin seru dunia diskusi lintas iman teman-teman. Para Polikardus begitu depresi untuk menghadapi para apologet Islam. Segala cara sudah mereka lakukan, mulai dari fitnahan, hujatan, bahkan membuat skenario sandiwara palsu sudah dilakukan. Dan yang terbaru, mencoba mengadu domba juga sudah dilakukan. Tapi tetap babak belur teman-teman. Tetap babak belur ya. Sekarang upaya yang mereka bisa lakukan adalah menjelek-jelekan para ustadz, para apologet Islam saat mereka khotbah di gereja. Kita lihat satu persatu pendeta mulai menyelipkan pesan-pesan sponsor saat khotbah gereja. Contohnya siapa? Pendeta Mel Atok, Pendeta Muriwali, Pendeta Andre Tunggal. Di mana kita tahu Pendeta Mel Atok saat khotbah itu selalu menampilkan cuplikan video kodonditan Ustadz Kainama dan memperingatkan kepada jemaatnya, jangan sampai ya, jangan sampai kalian tonton video ini. Kalau muncul di beranda kalian skip, di skip saja videonya. Kenapa seperti itu? Supaya jemaatnya itu jangan cari tahu kebenaran teman-teman. Supaya jemaatnya itu tetap memegang teguh doktrin yang sudah ditanamkan oleh pendeta tersebut. Dan salah satu ya, pendeta yang hobi sekali memutarkan video-video dari para ustadz, kiai, dan apologet Islam itu juga adalah Rizuli Lubis. Kita tahu bagaimana Rizuli Lubis ini begitu rajin memutarkan video Bang Zuma, Ustadz Abdul Somad, juga ada Ustadz Felix Xiao, kan begitu. Bagi kita, ini satu hal yang baik. Satu hal yang baik sekali. Makin dia peringatkan, saya yakin jemaat nggak mungkin telan mentah-mentah. Nggak mungkin jemaat langsung, oh ya udah kita nggak usah nonton. Sesuai instruksi dengan Pak Pendeta. Dari Pak Pendeta bilang jangan nonton, ya udah kita jangan nonton. Nggak mungkin teman-teman. Dari 100 orang, nggak mungkin nggak ada 5 orang yang pergi iseng-iseng nonton. Dan dari 5 orang tersebut kita doakan semua mendapatkan kebenaran. Setelah mereka dapatkan kebenaran, mereka tularkan, mereka ajak jemaat-jemaatnya yang lain untuk ikut menonton. Ini yang kita tunggu. Ini yang sangat kita nantikan. Jemaat satu persatu mendapatkan kebenaran. Coba kalian bayangkan ya. Ada 1 jemaat yang terselamatkan, maka seisi gereja itu bisa diselamatkan. Begitu dia mendapatkan kebenaran, tentu saja dia akan sampaikan kepada teman-temannya. Dia akan beritahukan kepada teman-temannya untuk ikut menonton video Bang Zuma, Ustadz Abdul Somad, dan sebagainya. Dan yang terbaru ini ya teman-teman, bagaimana Rizuli Lubis, seorang pendeta mantan maling motor. Mantan maling motor. Mempertontonkan video Ustadz Abdul Somad, dan seperti biasa, sok petentengan mengatakan, ini salah, Ustadz Abdul Somad tidak ngerti. Mereka tidak paham tentang Trinitas. Mereka tidak paham sejarah Yesus. Mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan sebagainya. Nah, itu yang bisa mereka lakukan. Mencoba membentengi jemaatnya. Dan sebenarnya makin ke sini makin bagus. Kalau perlu setiap khotbah, tolong sekalian video-video dari ustadz, dari para apologet Islam itu dipertontonkan. Itu sedikit meringankan kerjaan kalian. Jadi kalian khotbahnya tuh jadi lebih santai gitu. Khotbahnya tuh nobar saja gitu. Mereaksi para apologet muslim kan gitu.
Daripada nggak tahu mau khotbah apa, ulang-ulang. Daripada cuman jadi Mario Teguh, cuman munafik, nyuruh orang sabar, nyuruh orang besar hati, nyuruh orang harus sanggup menerima beban, masalah. Tapi dirinya sendiri ternyata nggak bisa. Ternyata dirinya sendiri nggak mencerminkan apa yang dia sampaikan. Daripada jadi beban, daripada jadi batu sandungan, mending review Ustadz Abdul Somad dan juga Bang Zuma. Kan lebih bagus. Ya, lebih bagus seperti itu. Oke, kita akan nonton dulu bagaimana ya Pendeta Rizuli Lubis mengajak jemaatnya nobar Ustadz Abdul Somad. Saudara, lihat kawan kita satu ini. Dia terkontaminasi dengan ajaran, entah dari siapa, saya tidak tahu ajaran seperti ini. Oke, tadi saya suruh kirim lagi ke saya, tidak dikirim, sehingga saya harus tonton baik-baik supaya saya tahu ya, untuk menjelaskannya. Haleluya. Cepat-cepat. Apa agama manusia rentang masa Nabi Isa sampai Nabi Muhammad? Ajaran Nabi Isa itu rusak tahun 325. Nabi Muhammad datang 571. Dari 325 ke 571, maka ajaran Kristen rusak, agama Nabi Musa rusak, agama Nabi Musa rusak. Lalu apa agama orang saat itu? Di Makkah itu ada agama Ibrahim, tapi sudah terkontaminasi yang disebut dengan agama Hanafiyah Samhah. Masih ada, tapi sudah mulai rusak. Kristen ada. Siapa itu yang Kristen? Waraqah bin Naufal, saudara Khadijah, yang berkonsultasi Khadijah dengan dia ketika Nabi turun kedinginan. Itu Kristen. Tapi Kristennya pun sudah rusak karena terkontaminasi Trinitas. Kristen ada. Siapa itu yang Kristen? Waraqah bin Naufal, saudara Khadijah, yang berkonsultasi Khadijah dengan dia ketika Nabi turun kedinginan. Itu Kristen. Tapi Kristennya pun sudah rusak karena terkontaminasi Trinitas. Trinitas sudah ada tahun 325 ketika diadakan konsili Nisea oleh Kaisar Konstantin yang mengatakan Tuhan tiga, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Jadi kalau begitu agama waktu itu apa? Kristen. Kristen rusak, Yahudi rusak, agama Ibrahim agama yang rusak. Datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membetulkan yang rusak-rusak. Ini saudara kita Abdul Somad ini sudah menista ya, tapi kita bukan bicara menista, nggak perlu li. Justru karena ada ini kita bisa menjelaskan ya. Jadi saudara Ustadz Abdul Somad ini bilang Kristen itu rusak karena memang pada dasarnya ajaran Musa, Ibrahim dan sudah dan sebagainya itu menyembah Allah yang esa. Tapi di tahun 325 itu sejarah membuktikan ya, Konstantinopel ya, itu ada namanya Konsili Nisea, itulah mulai dirumuskan itu yang katanya tadi Tritunggal, Trinitas itu ya. Jadi dia bilang rusak. Tapi saya katakan Kristen sampai hari ini tidak rusak. Kristen sampai hari ini tetap benar. Kristen sampai hari ini tetap tidak dikontaminasi oleh apapun, oleh siapapun. Saya tidak mau ngurusi tentang Isa yang dia maksud ya, karena Isa yang dia maksud dengan Yesus yang kita percayai, kalau Isanya yang dari Al-Quran tentu berbeda, karena Isa yang di Al-Quran itu lahirnya di bawah pohon korma ya. Jadi sedangkan yang di Alkitab adalah Yesus itu lahir di kandang domba dan tidak punya saudara Harun. Tetapi di sana Maryam itu punya saudara Harun ya. Jadi tentunya berbeda karena Harun itu abangnya Musa. Jaraknya bisa 1500 tahun lebih gitu ya. Nah, jadi tentu berbeda kalau dia katakan Isa ya. Tapi kalau Isa yang di Alkitab Arab Libanon betul sama ceritanya sama. Ibunya Maryam terus mati sebagai anak manusia, bangkit naik ke sorga. Jadi ceritanya sama dengan Alkitab kita, Alkitab Arab Lebanon sama. Jadi
Yang saya mau bahas, Kristen itu rusak karena dikatakan Trinitas, ya. Trinitas itu artinya 3-1, ya. 3-1, ya. Jadi artinya 3 pribadi dalam satu kesatuan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dia tidak bisa terpisah-pisah, dia tidak bisa jadi esa, dia harus 3, tapi tetap satu. Saya harus ulangi lagi ya, bagi Anda-Anda yang kurang mengerti. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ini harus 3, tapi tidak boleh begini, harus begini. Tapi tidak boleh begini. Nah, jadi harus begini, begini pun nggak boleh, begini, oke, tapi gini nggak boleh. Gini jadi esa, tunggal. Jadi dia 3 pribadi dalam kesatuan. Jadi namanya Trinitas, ya. Dulu Tritunggal, terus ada lagi istilah Trinitas. Terus Anies Baswedan sekarang buat 3-in-1 lagi itu, ya. Di Jalan Sudirman, ya. Sama sebenarnya itu artinya semua. Ini apa, Pak? Itu pulpen, Pak. Oke, bolpen. Ingat bolpen ya. Bolpen ya. Iya, Pak. Bolpen ya, saya kasih contoh. Oke, bolpen. Kalau iki apa iki? Bolpen juga. Ya, pulpen juga, Pak. Cuma beda warna Ah, aja. bolpen. Hah? Beda bentuk. Bentuknya beda. Nah. Kalau ini apa, Pak? Ya sama, Pak. Bolpen ya. Bolpen ya. Nah. Contoh kita kasih nama bolpen. Contoh alam ya. Ya, kita kasih contoh ya. Bolpen sama ya. Nah, kira-kira dia pribadi sama nggak? Pribadinya sama nggak? Iya itu sama, Pak. Satu. Nah, Ya sama satu. tapi pribadinya beda toh? Beda Ya, toh? beda. Nah, Tapi fungsinya, fungsinya sekarang, fungsinya sama toh? Fungsinya, sama, Pak. fungsinya. Untuk nulis juga, Nah, Pak. untuk menulis. Nah, begitu pula juga. Nah, ini bolpen. Tapi dengar dulu nak, dengar. Ini firman. Contoh ini firman. Ini Roh Kudus. Ini Allah Bapa. Dia fungsinya bolpen. Allah punya firman, Roh Kudus. 3 pribadi yang beda, tapi Allah hakikatnya Allah. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Nah, ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel, saudara. Belum makan sudah kenyang, belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Artinya apa, Mbak Udin? Dokter akal, si Julius, Hidayah Mu'alaf Center, channelnya itu channel sudronisasi. Hehehe. Makasih, Mbak Udin. Ngilo. Ngilo lo. Ngilo. Jadi ngilo produksi tadi gilo lah. Gilo lo. Salibkan dia. Hari ini kau bertobat. Iya, menggelikan sekali ya teman-teman. Menggelikan sekali. Tetapi bagi saya ini satu hal yang baik. Satu hal yang sangat bagus. Dengan dipertontonkannya video seperti ini, makin banyaklah orang akan mencari kebenaran. Sekali lagi ya, ini yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad itu perspektif dari Islam. Ya, dari Islam. Di mana kita mempercayai bahwa ajaran dari Nabi Isa alaihissalam sudah diselewengkan, sudah dirubah, sudah diputarbalikkan. Itulah kenapa Islam hadir untuk meluruskan. Kalian bisa lihat, ya, lihat benang merahnya. Yahudi, tauhid, penyembahannya hanya kepada satu-satunya Allah, satu-satunya. Cara beribadahnya, ya ada aturan, nggak boleh sembarangan. Makanan yang boleh dimakan oleh manusia, ada aturannya. Ada yang namanya juga puasa, sunat, aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh manusia. Itu kalau kita bicara Yahudi.
Berlanjut kepada Kristen. Apakah Kristen memiliki aturan yang sama dengan Yahudi? Tidak. Walaupun kitab dari orang Yahudi diambil oleh Kristen. Jelas-jelas tanaknya diambil, kitabnya. Tapi aturannya nggak diikuti. Aturannya tidak diikuti. Kenapa? Karena Paulus. Ya, Paulus mengatakan Yahudi punya hukum, tidak perlu diikuti oleh orang-orang non-Yahudi. Nggak perlu orang lain Yahudi mengikuti. Ya, nggak perlu, teman-teman. Jadi yang namanya 10 perintah Tuhan, ya, kalau Bu Darni paling hobi itu. 10 perintah Tuhan, nah, Paulus nggak gitu menekankan lagi. Bahkan salah satu yang paling terkenal adalah karena dustaku. Malah banyak teman-teman bilang, ini Paulus kok malah mengajarkan berdusta. Hukum Taurat batal. Ya, hukum Taurat dibatalkan. Nah, jadi terjadi perubahan. Dari Yahudi ke Kristen, perubahannya besar sekali. Perubahannya besar sekali. Begitu di Islam, dikembalikanlah. Dikembalikanlah ajaran tersebut, teman-teman. Kita bisa lihat kemiripan antara syariat dari orang Yahudi dan Islam. Itu kurang lebih 80% mirip, teman-teman. 80% ya. Jadi syariatnya itu dikembalikan kepada perintah dari Tuhan yang benar. Terus ada yang bilang, Polikarpus pasti ngomongnya, loh kok nggak 100%? Kalau memang betul 100% dong. Yes, masalahnya syariat yang diturunkan oleh Allah kepada orang-orang Yahudi dan kepada umat manusia tentu saja, ya, tentu saja ada sedikit perbedaan. Kenapa bisa ada perbedaan? Yang pertama, sukunya berbeda. Yang kedua, hukum yang ditetapkan oleh orang Yahudi, siapa yang tahu itu masih original? Siapa yang tahu Taurat yang diikuti oleh orang Yahudi, bangsa Yahudi, itu masih original? Masih sesuai? Masih seperti yang Allah perintahkan? Nggak tahu kan? Bisa jadi perbedaan antara Islam dan Kristen itu hanya terletak di pada hukum-hukum yang sudah diubah oleh tangan manusia juga. Jadi yang 80% masih original, 20% sudah dirubah oleh manusia. Bisa jadi. Itulah kenapa ada sedikit perbedaan. Tetapi kalau sama Kristen, udahlah. Bumi dan langit, teman-teman. Bumi dan langit. Ya. Terus, ini Ustadz Abdul Somad, kok seperti itu gitu? Kenapa membawa nama Eus? Kenapa membawa nama Isa, kan begitu? Ya, di sini kan Ustadz Abdul Somad menjelaskan imannya. Jadi jangan marah dong. Saya bingung kadang-kadang ya. Kalau ada umat muslim menjelaskan tentang Yesus, yang jelas-jelas adalah nabinya umat muslim, ini kenapa teman-teman marah? Kenapa teman-teman marah? Saya bingung gitu. Ini ibaratnya, ya, ibaratnya kita sedang menjelaskan kakek kita. Kita lagi jelasin kakek kita, tiba-tiba paman kita ngamuk. Ngapain kau jelaskan bapakku? Ngapain? Loh, itu kakek saya. Itu kakek saya gitu. Terus datang paman kita ini, yang Kristen ini, pergi menjelaskan tentang istri kita. Kan nggak nyambung. Padahal dia nggak kenal dengan istri kita juga. Nggak kenal. Kecuali kita kenalkan. Dia nggak kenal, tapi dia sok kenal. Ini yang gawat. Ya, ini yang gawat. Oke, kita akan coba dengar penjelasan lebih lengkap dari Ustadz Abdul Somad sebenarnya seperti apa. Karena yang kita dengar tadi itu kan cuplikan pendek. Yang memang biasanya itu dipelintir-pelintir oleh para laskar Polikarpus. Jadi sebenarnya seperti apa sih penyampaian dari Ustadz Abdul Somad? Ya, mending kita dengarkan yang utuh. Kan begitu. Sudah sepantasnya kita dengar yang utuh. Oke, kita coba dengarkan dulu. Barrafa'ullah wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya, wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya, walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa, dialah Yudas Iskariot, dialah Yahuza yang kemudian ditangkap oleh tentara daripada Yahudi yang benci akan Isa, dan mereka menyalibnya di tiang Golgota, dan mereka mengatakan inilah dia. Maka kata Allah, wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak yakin seyakin-yakinnya tentang itu. Sampai akhirnya pada tahun 324 terjadilah konsili, pertemuan ijtima' seluruh pendeta-pendeta
dan mereka berhasil menyepakati di sebuah kota bernama Nisea. Sekarang letaknya di Turki. Yang dulu kota itu besar dibina oleh seorang raja bernama Konstantinopel. Yang kemudian kota itu dirubah oleh Muhammad Al-Fatih menjadi kota Islambul. Islambul, kota Islam, negeri Islam. Yang berubah menjadi Istanbul. Maka di sana ada satu tempat bernama Nisea. Di Nisea inilah mereka bersepakat bahwa Isa adalah anak Tuhan. Bagian, padahal itu tidak ada disebutkan dalam Injil, tidak ada dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yuharrifuna al-kalima amma wadhihi, mereka merubah-rubah kalimat yang ada dalam kitab suci sesuai dengan kemauan kehendak hawa nafsu mereka. Maka mereka tidak berhasil membunuhnya. Berafa Allah mengangkatnya dan dia belum meninggal dunia sampai masanya menjelang hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bercerita bahwa Nabi Isa ini akan turun menjadi pemimpin yang adil. Apakah dia membawa syariat baru lalu menasakh syariat Muhammad SAW? Tidak. Dia menghidupkan lagi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dia menjadi imam di masjid. Dia mengajak orang sholat berjamaah. Dia tetap menegakkan syariat Muhammad. Dia tidak menasakh apapun kerana dia datang sesudah Nabi Muhammad. Maka dia sendiri pun ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak hanya sebagai seorang ulama, dia tidak hanya sebagai orang yang faham agama, tapi dia menjadi hakaman muqsitan, sebagai pemimpin yang adil, dia yang akan memimpin dunia. Bila ini terjadi, maka hari kiamat akan segera tiba. Ini termasuk tanda yang fisik, yang nampak, yang orangnya langsung. Tempat turunnya disebutkan di sebuah masjid bermenara warna putih di Damaskus, Syam. Maka di antara doa Nabi SAW, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berikanlah berkah di negeri Syam. Negeri Syam disebut negeri yang penuh dengan barakah. Subhanalladzi asra bi'amrihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kami berkahi tempat itu linuriyahu min ayatina, karena kami ingin menunjukkan ayat-ayat kami kepada orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat. Bahwa Nabi Isa datang tidak membawa syariat baru, tapi dia membatalkan syariat yang sudah dirubah oleh para pendeta. Di antaranya mereka mengatakan bahwa Nabi Isa meninggal dunia tergantung di pelang salib, maka dibantah. Fayaksirus salib, dia menghancurkan salib. Salib bahasa Arab, salib bahasa kita, palang salib. Maka Nabi Isa datang menghancurkan salib. Ini menunjukkan bahwa akidah salib itu batil, tidak dibenarkan. Karena andai dia benar, pasti Nabi Isa melanjutkannya. Yang menghancurkannya Nabi Isa sendiri. Yang mengatakan itu patung dia, maka itu dibantah oleh Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Bila ada orang berkata, kamu jangan kaji-kaji agama kami, jangan bahas-bahas agama kami, urus sajalah agama kamu. Lakum dinukum waliyadin. Kami tidak mungkin membahas agama kamu kalau Allah tidak menyebutkannya dalam Al-Quran. Allah menyebutkan tentang yang kamu katakan sebagai Tuhan itu dalam beberapa surah. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Ali keluarga. Imran punya anak bernama Maryam. Maryam punya anak laki-laki bernama Isa. Dan Imran punya istri bernama Hannah. Hannah punya saudari perempuan, melahirkan anak laki-laki bernama Yahya. Dan Yahya punya ayah bernama Zakaria. Maka inilah keluarga yang kecil. Ada Imran, ada Hannah, ada adik Hannah, adik yang melahirkan Yahya, nama suaminya Zakaria, dan Hannah melahirkan anak perempuan bersama Maryam, dan Maryam punya anak laki-laki bernama Isa alaihissalam. Ini keluarga orang baik-baik, ini keluarga orang yang saleh, dan mereka itu tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul. Al-Masih tak lain tak bukan hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, yang sebelumnya sudah ada rasul-rasul, Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Ilyasa,
Zakaria, Musa, Yahya, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ayub, semuanya meninggal dunia. Maka Nabi Nabi Isa alaihissalam pun juga akan meninggal. Hanya saja dia meninggal tidak seperti Nabi yang lain. Hidupnya habis, berakhir. Nabi Isa akan datang sekali lagi dan dia akan menghancurkan salib-salib. Berikutnya, wa yaqtulul khinzir, dia akan membunuh babi. Apa makna membunuh babi? Kerana mereka menghalalkan babi, seakan-akan babi itu halal, padahal Nabi Isa tidak makan babi. Lalu siapa yang merubah ajaran Isa sehingga mereka menghalalkan babi? Maka yang merubah adalah Paulus. Kata Paulus, sejak Isa disalib menembus dosa manusia, maka semua binatang menjadi halal. Begitu juga dengan khitan. Nabi Ibrahim berkhitan, turun kepada Nabi Musa berkhitan, turun kepada Nabi Isa berkhitan. Tapi dipesongkan, diselewengkan oleh Paulus. Paulus yang bernama Saul, tidak pernah belajar kepada Isa, tapi lalu kemudian mengaku diangkat sebagai Rasul oleh Isa. Maka disebut namanya dengan Rasul Paulus. Maka ini dibantah oleh Al-Quran sama sekali. Maka Ibrahimu Yahudian, Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasranian, Ibrahim bukan Nasrani. Walakin syubbiha lahum, walakin kana hanifan musliman. Dia seorang muslim, hanifan, condong kepada kebenaran, musliman, muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Yahudi dan Nasrani mempersekutukan Allah. Yahudi mempersekutukan Allah dengan Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair anak Allah. Sedangkan Nasrani mempersekutukan Allah dengan Yesus, dengan Isa. Wa qala an-nasara al-masih ibnullah. Nasrani berkata Al-Masih anak Allah. Maka Al-Quran membantah. Bila ada orang mengatakan jangan kaji-kaji tentang agama orang lain, kita tidak mengkaji agama orang lain. Kita sedang mengkaji Al-Quran, kitab suci kita yang bercerita tentang penyelewengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ini mesti diluruskan. Karena yang kita kaji adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yada'ul jizyah. Nabi membatalkan jizyah, upeti, pajak yang sebelumnya diterapkan oleh Raja Romawi dan Persia. Mereka hidup dengan cawan-cawan emas, pakaian sutra, tempat tidur yang tebal, dengan banyak-banyak pasangan, dengan istana yang megah. Padahal dari cukai, dari pajak yang dikutip dari setiap masyarakat. Maka datanglah Nabi Isa alaihissalam membantah itu semua perbuatan yang batil, bahwa itu perbuatan zalim, menganiaya orang susah. Maka dia menghapuskan itu, wa yada'ul jizyah wa yafidul mala hatta la yaqbaluhu ahadun, dan kemudian dia membagikan harta sampai tidak ada satupun yang mau menerimanya. Apa makna dia membagi harta tak ada orang mau menerima? Kerana orang sudah merasa cukup, tidak lagi merasa perlu banyak. Kerana masalah harta ini tidak ada batasnya. Lau kana li ibni Adam wadiyan min zahab, seandainya manusia itu memiliki satu lembah daripada emas, ini ada bukit, di sini ada bukit, ada tanah yang turun ke bawah, tempat bercocok tanam. Lalu kemudian berubah dia menjadi emas, maka manusia tidak pernah berkata cukuplah emas yang banyak ini, tidak. Tapi dia akan berkata mana lagi, mana lagi. Dia terus meminta, walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya diisi tanah, masuk ke liang lahat. Barulah dia merasa cukup, barulah dia katakan enough, barulah dia katakan cukup, tidak lagi lebih daripada ini. Maka oleh sebab itu, ketika Nabi Isa AS membagikan harta, ini harta, dia katakan tidak, kami tidak mau menerimanya. Karena kami tidak ingin mati membawa harta, tapi kami ingin mati membawa amal yang saleh. Kita lanjutkan. Yang terakhir, hadis nasih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kitabnya Sahih Bukhari. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta tuqatilul yahud, sampai kalian memerangi orang Yahudi. Hatta yaqulul hajar, sampai batu berkata. Batu besar, tempat orang bersembunyi dari serangan musuh. Batu itu berkata, apa kata batu itu? Hadza Yahudi, ya Muslim. Hadza Yahudi, ya Muslim. Hai tentara Muslim,
Hadza Yahudi warai. Ini di belakangku ini ada seorang Yahudi. Faqtulhu, bunuhlah dia. Faqtulhu, bunuhlah dia. Ada satu yang tidak membela umat Islam, dan itu adalah syajaratul gharqad, pohon gharqad. Pohon yang batangnya tunggal ke atas, tidak terlalu banyak cabang, dan dia daunnya panjang-panjang. Masih ada sekarang, mereka tanam banyak-banyak. Ini membuktikan sabda Nabi SAW benar, tidak salah sedikit pun. 1439 tahun yang lalu Nabi katakan, hari ini terbukti mereka menanam tanaman gharqad sebanyak-banyaknya. Tahun 1999 saya sampai di satu kota. Kota ini dibagi dua karena perjanjian Camp David. Sebelah diambil oleh Mesir, sebelah dijajah oleh Israel. Tampaklah tentara-tentara berjaga di perbatasan. Maka Rafah, nama kota tersebut Rafah. Maka kita bisa melihat menghijau. Sementara yang di Mesir ini menguning gurun pasir. Sedangkan yang di sana menghijau. Kenapa hijau? Mereka tanam pohon gharqad. Nabi sudah mengatakan itu 14 abad yang lalu, bahwa mereka akan bersembunyi di balik pohon gharqad. Subhanallah, Masya Allah. Iya, teman-teman sudah dengarkan ya. Jadi Ustadz Abdul Somad hanya menceritakan sejarah, teman-teman. Hanya menjelaskan sejarah agama terdahulu. Dan itu sesuai dengan pemahaman umat muslim. Kecuali Ustadz Abdul Somad ngarang sendiri, buat cerita sendiri, di Islam nggak ada pelajaran seperti itu. Nah, itu dia salah. Ya, itu salah. Tapi ini sesuai semua. Sesuai semua. Jadi jangan marah. Jangan marah, teman-teman. Ini kadang-kadang lucu kita lihat teman-teman kita ini ya. Marah itu nggak sesuai tempatnya. Bahkan saya lihat ini ya, Ustadz Abdul Somad punya ceramah mengenai bahwa Islam itu meluruskan Kristen yang salah. Itu mereka ngamuk sekali, teman-teman. Bahkan pingin melaporkan Ustadz Abdul Somad, menghalalkan darah Ustadz Abdul Somad, dan sebagainya. Padahal Ustadz Abdul Somad udah jelas-jelas itu ngomong apa? Ngomong tentang agama kami kok. Ya. Aduh, saya kadang-kadang miris melihat teman-teman ini. Jujur ya, miris sekali. Nggak ngerti lagi gitu. Kita sekarang menjelaskan iman kita saja sudah nggak boleh. Udah nggak boleh sama mereka. Pokoknya mereka meminta Nabi Isa punya nama, itu dihapus di Quran. Ini biar teman-teman tahu ya. Sop Katul, dan juga Blukus Suntur Saifuddin Ibrahim. Sofiatul itu pendebat Kristen, sedangkan Saifuddin Ibrahim itu adalah penghujat DPO internasional. Ini dua sama. Mereka meminta Quran itu direvisi. Mereka meminta kalau bisa tulisan tentang Nabi Isa itu dirubah. Dikatakan bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Mereka minta ditulis kalau Nabi Isa itu harusnya Tuhan. Kalau nggak mau ditulis Tuhan, tolong dihapus. Jangan ada cerita, jangan ada kisah tentang Nabi Isa alaihissalam. Ini kan kelewatan. Bagaimana mungkin umat muslim ada yang berani melakukan hal itu? Bahkan menghapus satu kata saja, merubah satu kata saja, itu dosanya sudah nggak terampuni, teman-teman. Itu udah dosa sangat besar. Apalagi tentang perjalanan Nabi Isa kamu ubah. Kan nggak masuk di akal. Tapi itulah mereka, teman-teman. Itulah mereka. Mereka nggak akan pernah damai sampai itu tercapai. Bagaimana bisa tercapai? Ya mereka tanamkan orang-orang mereka di dalam Islam sendiri. Mereka kirim penyusup untuk menghancurkan Islam dari dalam. Inilah ngerinya para laskar Polikardus ini, teman-teman. Ngiri. Ngeri sekali, teman-teman. Terus mereka bilang, loh, kalau gitu kita akan bahas Nabi Muhammad SAW. Ya kalau ngerti nggak apa-apa. Kalau memang ada dasar ilmunya nggak apa-apa. Tapi yang kita lihat selama ini kalian pakai itu data dari orang-orang luar yang jelas-jelas penghujat Islam. Jelas ya. Kalian pakai data tersebut itu jadi blunder. Jadi blunder besar. Kenapa umat muslim itu udah ngerti sekali? Karena dari kecil memang udah belajar. Kita ada pengajian. Ya. Umat muslim itu nggak akan terkecoh dengan teknik-teknik sampah seperti itu. Kecuali memang ya butuh makan, ya butuh sesuatu, dan diiming-imingi sesuatu oleh orang-orang sebelah, ya bisa jadi, kan begitu.
Nah, kalau itu udah lain cerita lah. Oke, jadi itu aja sih yang mau saya sampaikan mengenai Pendeta Rizuli Lubis yang nobar video Ustaz Abdul Somad dan membuat jemaat-jemaatnya ini mulai mencari tahu kebenaran, dan alhamdulillah satu persatu ya, jemaat jemaat Pendeta Rizuli Lubis bertobat. Ya, semoga jemaatnya satu persatu mendapatkan hidayah. Kita dukung. Kita malah sangat mendukung pendeta-pendeta tuh nobar video para pendebat. Ya, nobar, nggak apa-apa. Lebih bagus. Kami senang sekali kalau ada nobar-nobar seperti ini. Kalau perlu undang kami, biar kita dukung. Ya, kalau ada gereja yang nobar video kodondi, tapi benar-benar nobar full ya. Jangan nobarnya itu cuma 1 menit. Itu bukan nobar namanya. Kalau mau, putarkan full. Kalau perlu nanti snacknya kita yang sediakan. Sebagai bentuk apresiasi. Snacknya kita siapkan, minumannya kita bantu sediakan. Biar makin semangat kalian nonton. Biar jemaat-jemaatnya makin semangat. Kalau perlu putarkan dengan layar terbesar. Kan begitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sedikit iklan teman-teman. Jangan lupa juga didukung channel kita satu lagi yang untuk backup. Nama channelnya HMC News. Dan bagi teman-teman mungkin agak susah menemukan channel tersebut karena masih kecil. Jadi bisa melalui Jadid HMC. Kalian ketik Jadid HMC, pilih komunitas, ya, pilih komunitas. Ini namanya channel. Nama channelnya HMC News. Ini entah kenapa channelnya tidak direkomendasikan oleh YouTube. Jadi memang harus dicari secara manual sehingga agak merepotkan. Tapi mohon dukungannya supaya channel tersebut bisa segera besar ya. Bisa segera memberikan berita-berita terbaik seputar dunia diskusi lintas iman. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.